Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gabut Review di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview atau mengulas sebuah barang tua yang saya dapatkan dengan harga gocap 50.000. Saya dapatkan ini di sebuah marketplace Facebook dan barangnya adalah, mari kita simak videonya berikut ini. Oke, di depan kita ini sudah ada sebuah, pasti udah ada yang tahu, ini adalah sebuah iPod. Ini adalah iPod Touch generasi kedua. Nah, waktu itu saya dapatkan ini ya sekitar seminggu yang lalu. Saya membelinya dengan harga 50.000, dan untuk kelengkapannya saya hanya mendapat kabel Ethernet seperti ini. Dan untuk unitnya sendiri itu sekitar 70%, kondisinya mungkin 70 atau 60%, karena di sini masih banyak sekali lecet. Unit tertera sekitar 16 GB. Bagi yang mungkin ingin lebih jelasnya bisa lihat spesifikasinya di kolom deskripsi. Nanti akan disediakan link untuk spesifikasi lebih lengkapnya, biasanya dari GSM Arena kalau nggak salah. Nah, pada tahun 2002 ini kira-kira seperti apa sih performanya? Apakah masih bisa digunakan untuk hal lain? Mari kita coba dulu untuk menghidupkannya. Untuk tombolnya ini masih sangat nyaman sekali. Kita buka dulu. Oke, sangat ikonik sekali. Oke, lanjut kita coba cek ke bagian pengaturan. Kita ke bagian spesifikasinya. Di sini sudah tertera, sudah ada sekitar 35 lagu, kapasitas 16 MB dengan versi iOS-nya 4.2.1, dan ini sudah mentok, sudah bisa diupgrade lagi. Karena kalau saya iPod Touch 3 itu kalau nggak salah mentok di sini ya, mentok di versi iOS 4. Kalau versi iOS 6 itu iPod Touch generasi keempat kalau nggak salah ya. Oke, lanjut kita coba untuk, kalau nggak salah dia belum ada assistive touch, belum ada ya kalau nggak salah. Sebenarnya nggak ada. Untuk WiFi sendiri sudah saya coba sambungkan, kalau nggak salah bisa masuk. Saya terhubung ke WiFi, sebentar saya sambungkan dulu ke WiFi. Oke, bisa terhubung ke WiFi. Kita lihat ya. Oke, kita coba untuk ngeceknya apakah masih. Saya seminggu ini belum terlalu banyak mengecek, paling hanya digunakan untuk mendengarkan lagu saja. Kita coba ke mana ya? Pertama game center nih, coba dulu nih. Bisa, apakah bisa? Coba apakah bisa create new. Akhirnya setelah, tapi ada penulisnya buat Apple ID dengan iCloud. Dia meminta iCloud. Kalau berarti loginnya harus di pengaturan ya. iCloud. Jujur saya bukan pengguna atau user Apple, jadi mungkin akan sedikit bingung kan. Tapi di sini ada Apple ID, iTunes iCloud. iCloud nggak ada ya. Coba kita masuk Apple ID, buat Apple ID bisa nggak ya? Masih bisa nggak kira-kira? Tidak dapat terhubung ke iTunes Store. Waduh. Coba masuk, masih bisa nggak ya? Dia masih bisa sih, untuk tapi saya belum membuatnya, jadi mungkin kita skip saja. Lanjut ke bagian Safari. Ini browser umum dari produk Apple kalau nggak salah. Saya sempat menggunakannya untuk searching iPod Touch Gen 3. Masih cukup enak, untuk rotasinya juga masih aman. Layarnya cukup
bentang luas sekitar 3 inci. Ini 3 inci atau 3,5 inci ya, saya lupa ini. Nanti coba saya baca spesifikasinya, kita cari dulu spesifikasinya di Google untuk iPod Touch generasi ketiga. Oke, tadi koneksinya terputus, kita coba lagi untuk sekalian kita mau cek. Ini untuk mengetik masih sangat enak sekali, masih baik. Mungkin kontrasnya terlalu terang, coba kita redupkan sedikit. Nah, di sini kayaknya lebih mendingan. Kembali lagi ke Safari. Untuk spesifikasinya kita cek di Pon iPod Touch generasi ketiga. Spesifikasinya akhirnya iPod Touch generasi ketiga. Oh, ini ada sedikit spesifikasinya. iOS 3, layar 3,5 inci, resolusinya 480x320 pixel, RAM-nya 1/4 GB atau 250 MB. Storage-nya ada yang sampai 64 GB, tapi yang saya miliki ini storage-nya itu 16 GB. Baterainya hanya 789 mAh. Oke. Seperti itu sedikit spesifikasinya. iPod Touch 3. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa digunakan untuk menonton video atau tadi kita coba untuk mengecek ini Tokopedia dan tidak dapat membuka halaman. Safari tidak membuka halaman karena tidak dapat terkoneksi dengan server. Kita coba cek ke bagian lain, ada di Shopee di sini. Apakah bisa membuka Shopee? Kita coba browsing dulu saja untuk mengetes kira-kira sampai sejauh mana kemampuan dari iPod Touch generasi ketiga nih. Jangan nggak bisa juga, sama kayak Tokopedia yang tadi. Kita coba cek website lain apakah bisa. Oke, terdapat tulisan tidak dapat memverifikasi identitas Safari tidak dapat memverifikasi identitas everyman.com. Apakah Anda harus? Sebaiknya coba lanjutkan dulu untuk mengecek kita bisa atau enggak. Ini percobaan terakhir untuk tes browser sampai sejauh mana. Oke, ini bisa sih, ini bisa dibuka. Oke lah. Oke, tadi percobaan terakhirnya ini. Oke, percobaan terakhirnya kita coba untuk nyetel video apakah bisa. Kalau YouTube kemungkinan tidak sih sepertinya. Kita pilih random saja. Kita cek. Sinyalnya tergolong baik nih sebenarnya. Frekuensinya jadi di sini cuma dua bar kalau nggak salah. Full sini. Oke, kita tunggu dulu sampai sejauh mana dia bisa. Oke, kita cukupkan saja. Sepertinya ini memang tidak bisa untuk membuka YouTube kalau download karena belum terhubung ke Apple ID atau iTunes atau semacamnya, itu jadinya tidak dapat terhubung ke iTunes Store. Oke, mungkin harus ada sambungan dari Apple ID atau iTunes. Ini menarik, ada YouTube, logonya masih sangat
tua sekali dan tidak dapat terhubung ke YouTube. Ini logo YouTube tahun berapa ini? Kalau nggak salah iPod Touch ketiga itu rilisnya tahun berapa saya lupa, nanti saya coba cantumkan di sini. Oke, untuk layarnya sendiri ini masih tergolong bagus, tombol-tombol juga masih aktif, masih sangat bisa lah, intinya masih aman. Tombol aman, tombol power aktif, touchscreen, layar punya aman. Oh iya, kalau nggak salah ada lagunya di sini, ada sekitar 35 lagu tadi, 35 atau 40 ya, sudah ada sekitar 35 lagu. Kita coba dulu setelah lagu dah buat ngetes, tapi kena copyright nggak ya? Mudah-mudahan nggak sih. Oh, ini ada pengatur volume jika misalkan ininya tidak berfungsi, tapi kalau nggak salah dia itu tes lagu pertama yang terlalu banyak, nanti takutnya kena copyright. Lagu keluar ya enak banget. Ada Queen VR di Champion, tapi kayaknya tadi bukan lagu, kayak instrumen gitar. Gitarnya di mana ya? Oke, kurang lebih seperti itu untuk kualitas suaranya. Jadi yang memang iPod ini hanya untuk mendengarkan lagu saja, setahu yang pengalaman saya pernah menggunakan beberapa iPod, dari mulai iPod Shuffle, lalu iPod terakhir itu iPod yang bentuknya tuh mirip kayak jam tangan yang kayak gini nih, saya lupa namanya, iPod Nano kalau nggak salah. Saya pernah punya dan malah saya gunakan sebagai jam aja, karena emang ada dapat bonus strapnya waktu itu, saya dapat dengan harga sekitar 1 jutaan. Dan ya ini iPod ya, mungkin iPod terakhir yang saya miliki saat ini. Ya mungkin jika di lain kesempatan saya akan mencoba untuk mencari iPod lain untuk kita review, dan ya kurang lebihnya seperti ini saja. Kesimpulannya untuk iPod ini sendiri di tahun 2002 seperti apa, sama seperti pendapat saya di tahun-tahun sebelumnya, iPod ini menurut saya hanya worth it digunakan sebagai media player saja. Kalau misalkan untuk game atau yang lainnya itu mungkin di iPod yang generasi 5 ke atas, kalau iPod Touch 5 sampai iPod Touch terakhir, iPod Touch sampai generasi berapa saya lupa. Nah, kurang lebih seperti itu intinya iPod yang masih versi jadul atau iPod Touch. Di bawah iPod Touch 4, iPod Touch 4 itu masih bisa digunakan untuk game. Saya pernah memilikinya, sudah ada beberapa game, nanti saya cantumkan fotonya ini. Nah, itu kan ada beberapa game masih bisa digunakan untuk game. Kalau untuk yang iOS di bawah 6 itu masih sangat kurang kalau menurut saya. Jadi ya ini cocok untuk digunakan sebagai media player saja. Oke, kurang lebih seperti itu sedikit tentang review di awal tahun. Sekian dari Gabut Review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.